Ini hasud sifat tercela yang paling tua dari seadanya sifat buruk. Sebab hasud ini adalah dosa yang pertama kali ada di sorga dan dosa yang pertama kali ada di dunia. Dosa yang pertama kali terjadi di sorga, dosa yang pertama kali ada di alam dunia. Jadi kalau kita ngomongin dosa, dia dosa paling tua nih. Nggak ada yang ngalahin dosa ini. Dosa yang paling tua. Kenapa? Begitu Nabi Adam ada di sorga, ini iblis, wah ini pendatang baru nih. Orang kalau hasud, ada orang baru dianggap saingan. Oh, wah ada tukang potong korban baru nih. Wah ada ustadz baru nih. Wah ini ukuran ngerebut lapak gua ini. Itu sifat iblis tuh. Sifat iblis. Jadi dosa yang pertama kali ada di sorga adalah hasud. Bawabatul atham wa bidha'atul li'am. Pintu segala macam bentuk dosa dan harta kekayaan orang yang lacur itu adalah hasud. Apa ini ayat ngomongin kejahatan zohir yang paling tinggi adalah hasud. Ya. Hasud ini merusak kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Abu Lahab, ngapa dia nggak mau ngikutin Nabi? Dia tahu Muhammad Rasulullah orang bener, nggak pernah bohong. Dia bawa agama bukan nyari harta, bukan nyari tahta, bukan nyari pangkat. Kenapa dia tolak? Hasud. Ya masa gue yang tuan ngikut bocah maren. Orang kalau udah punya hasud, dosa apa aja dia bisa kerjain. Mulanya hasud, penggedegan, cepet gedeg sama orang. Nggak boleh ada yang baru, nggak boleh ada saingan. Wah, bawabatul atham, pintu besar datangnya dosa-dosa yang berat dari hasud. Kita bukan hanya disuruh berlindung dari kejahatan orang hasud, tapi kita lebih utama kita diperintahin agama buat jauhin sifat itu. Jangan apa jadi korban orang hasud, apalagi sih jadi pelaku. Kena korbannya aja jangan, apalagi jadi orang hasud. Ya, orang hasud itu sebabnya apa? Sebabnya apa? Sebabnya adalah kurang iman. Dia nggak bisa mentadaburkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Sebagaimana Allah punya sifat Rahman, amalin kasih sayang sama orang. Ya, yang pertama lemahnya iman, nggak punya iman. Lemahnya iman. Gampang banget orang terjerumus kepada sifat yang tercela ini. Dan orang kalau udah kena sifat hasud, ya, dia kagak bakalan menemukan kehidupan yang bahagia dalam dirinya. Ketika hasud udah nemplok dalam hati kita, kita udah ngerusak yang namanya kehidupan kita. Sehingga ulama mengatakan ma ra'aitu zaliman asbaha lil madlumi. Aku nggak pernah ngelihat, nggak pernah menemukan orang yang jadi pelaku kejahatan sekaligus dia jadi korbannya, melainkan hasud. Ma ra'aitu zaliman asbaha lil madlum. Nggak ada satu perbuatan yang saya lihat si pelaku sekaligus jadi korban. Kalau nyolong, maling, si pelaku ya dia jadi pelaku doang. Emang ada orang nyolong hartanya sendiri? Lah bukan nyolong namanya, make. Tapi ini ada kejahatan bila dia sebagai pelaku
dia sekaligus jadi korban. Ada tebak-tebakan tuh. Ada kejahatan bila kita kerjain, kita langsung udah jadi korbannya. Mana? Hasud. Dia gedeg sama orang, kejahatan. Tapi dia lagi nyeksa dirinya sendiri. Ma ra'aitu dzaliman asbaha lil madlum minal hasad. Enggak ada pelaku kejahatan yang saat dia melakukan kejahatan itu dia langsung otomatis jadi korbannya, melainkan hasud. Na'udzubillah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita berlindung sama Allah kejahatan orang hasud. Orang hasud dia enggak terima. Sama apa? Sama takdir. Makanya iman rusak. Orang mau kaya, orang mau punya sesuatu, kan itu takdir Allah. Lah ngapa jadi lu yang kagak bisa tidur, orang punya kebun, punya mobil. Hasud timbul dari kurang iman. Dia nggak nerima pemberian Allah. Ya. Jadi tuh beratnya kayak begitu. Beratnya. Hamun layan kati. Gelisah yang kagak pernah habis. Orang hasud Allah kasih gelisah yang gak pernah habis. Wa musibatun la yu'jaru alaiha. Hasud itu musibah yang kagak ada pahalanya. Ada orang masuk rumah sakit. Karena apa? Tetangganya beli mobil. Dia sakit di rumah sakit berbulan-bulan, kagak akan ada pahalanya. Kenapa? Gara-gara hasud. Gedeg aja mau orang, gulanya naik. Masuk rumah sakit. Ya, enggak ada pahalanya. Diberikan catatan dosa. Orang hasud. La haula wala quwata illa billah. Dia enggak redo sama pemberian Allah. Dia enggak demen ngelihat orang senang. Tuh hasud dua tuh. Ya. Ngelihat orang senang enggak demen dia. Dia pengen nikmat orang itu pindah sama dia. Ya, kita demen ngelihat, kita kudu demen makanya ya. Banyak-banyaklah kita belajar memuji kelebihan orang. Banyak-banyaklah kita didik dalam diri kita, saudara kita, tetangga kita dapat nikmat, kita kudu girang. Itu hasud bakal hilang. Selain ngaji ya, mantepin iman, tahu yang buruk kita jauhin. Ya, ngelatih diri kita supaya punya girang saat orang lagi girang itu. Kita latih diri kita. Sebab sifat iblis atuh. Ya, nganggep selain dia saingan, merasa lebih baik dari yang lainnya. Tipikal orang-orang seperti itu nggak bakal selamat dari sifat yang namanya hasud. Nauzubillah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kejahatan paling tinggi. Orang kalau disantet mati, mending mati sekalian. Ya, daripada hasud. Wah. Bertahun-tahun dia kagak bisa ngerasain yang namanya nikmat hidup. Ya walaupun orang yang dihasudin, nih yang orang dihasudin, itu tanda kita punya nikmat. Kita kalau ada orang hasud sama kita, itu tanda Allah ngasih nikmat sama kita. Kan yang jadi sengsara dia, yang hasud. Jadi kalau kita punya orang pada hasud sama kita, kita girang. Kita kudu girang. Sebab ada kelebihan pada diri kita yang orang apa hasud. Emang ada orang hasud sama orang gila? Emang ada orang hasud sama gembel? Ada enggak? Ada gembel tidur di jalanan, pakaiannya kotor, rambutnya udah kayak sedan, kagak mandi-mandi. Ada orang enggak hasud sama dia? Gak ada. Tapi begitu kita punya ilmu, kita punya jabatan, kita punya harta yang disebut kelebihan, muncul orang hasud. Nah, makanya kalau ada orang hasud, tetangga, saudara, berarti Allah lagi ngasih kelebihan sama kita. Kayak begitu. Itu tanda. Cuman kenapa? Ente jangan sombong. Sebab apa? Tuh orang hasud
Kalau belum mati belum berhenti hasudnya. Kalau belum mati belum berhenti hasudnya. Dia fitnah. Lu tahu nggak dia ngapa beli mobil? Set. Dia punya babi ngepet. Ya, ada aja yang diomongin. Orang hasud kerjaannya. Oh, auzubillah. Ya, kita ngelihat orang hasud itu kesian. Makanya sifat itu jangan apa nempel barang dikit sama kita. Jangan kata pakai nempel, ketiup aja juga jangan. Buah buat nih. Makanya Allah taruh paling akhir. Kejahatan zohir yang tingkat paling tinggi, wa min syarri hasidin idza hasad. Azhara hasadahu, karena orang itu menampakkan perbuatan hasadnya. Wa amila bimuqtadahu, dan dia akan selalu berupaya dalam menuntut hasadnya itu. Dia belum girang kalau orang yang dihasudin masih dapat nikmat. Dia baru tepuk tangan, dia baru jejingrakan kalau orang yang dihasudin jadi orang susah. Sehingga definisi hasud adalah orang yang gedeg sama orang seneng, orang yang susah. Orang yang susah, orang yang gedeg, orang yang merasa susah ketika ngelihat orang seneng, dan orang yang seneng ketika ngelihat orang susah. Itu orang hasud. Kita bisa lihat diri kita hasud apa kagak. Kita punya saudara, kita punya tetangga. Kalau dia senang, kita senang, itu sifat hasud nggak ada sama kita. Tapi begitu orang dapat nikmat, kita gedeg. Wah, itu sih bukan cuman bibit, udah jadi. Ya, adhara hasadahu wa amila bimuqtadahu. Begitu hasudnya muncul, begitu hasudnya bertokol, mencolot, amila bimuqtadahu, maka dia akan berupaya melakukan sesuatu untuk bimuqtadahu, melakukan hal yang menjadi tuntutan sifat hasudnya dia. Dia fitnah, dia gunjing. Di mana ada tempat, di mana ada orang, dia punya cuman satu keinginan, jelek-jelekin orang yang dihasudin. Naudzubillah. Kalubaidin, seperti apa yang dilakukan oleh Lubaid al-madkuri yang tersebut, minal Yahudi, tokoh dari kalangan orang Yahudi, al-hasidina, yang masuk dalam kategori kelompok orang-orang hasud lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara salasata atau wa dzikru salasati, wa dzakara salasata, wa dzikru salasati syamilu, dan disebutkan 3 kejahatan asyamilu. Wa dzikru salasati asyamilu, 3 kejahatan disebutkan, asyamilu laha, mencakup bagi 3 kejahatan itu, ma khalaqa ba'dahu, dari kalimat ma khalaqa, min syarri ma khalaq, mencakup ba'dahu setelahnya, li syiddati syariha, karena sangat buruk kejahatan itu. Ya, disebut secara global dulu satu, kemudian dirinciin karena terlalu berat kejahatan dari rincian-rincian itu. Walaupun kejahatan secara global, tapi 3 hal ini dia merupakan kejahatan paling berat. Dalam urutannya makin berat lagi. Ya, kejahatan malam apabila makin gelap, kejahatan tukang sihir ketika meniupkan simpul-simpul itu, dan kejahatan orang hasud. Ya, disebut 3, wa dzikru salasati syamilu laha, disebut 3 udah mencakup sebenarnya ma khalaqa, redaksi ma khalaqa, min syarri ma khalaq, 3-3-nya udah masuk. Cuman kenapa? Li syiddati syarriha,
Karena saking buruknya 3 hal itu kudu ditafsir biar kita tahu mana kejahatan yang paling bawa dampak negatif sama dunia kita. Suratun Nasi wallahu a'lam bishawab.